Orang tua siswa dan guru boleh memposting makanan yang diterima. Kalau nilainya kurang, maka saya bilang ada 3 hal yang akan saya lakukan sebagai gubernur untuk mengawal program ini. Pertama adalah sanksi administratif. Kedua, penutupan dapurnya. Yang ketiga adalah sanksi pidana. Kenapa? Kalau dari 10.000 dikurangi tinggal 7.000 atau 6.000, maka uang negara ini hilang dalam satu porsi makanan. Laporkan terkait dengan ketersediaan stok BBM dan LPG dalam menjelang Nataru. Jadi kita untuk bensin itu 18 hari. Kemudian baik yang RON 90 itu yang subsidi Pak, 18 hari. Bensin RON 92 22 hari. RON 95 28 hari. Kemudian solar kita sekarang rata-rata di 15 sampai 17 hari. Kemudian untuk LPG 14 hari. Jadi ini semua masih dalam koridor stok standar minimum nasional. Jadi kalau kita untuk Nataru, insya Allah aman Bapak. Sekalipun kita kena di persoalan di bencana. Yang kedua, saya juga melaporkan tentang tahun depan bahwa Presiden dengan beroperasinya RDMP Balikpapan menambah kurang lebih sekitar 100.000 lebih barel per day untuk solar. Maka kita bisa juga umumkan sekalipun belum kita dorong ke B50, itu kita sudah surplus untuk solar. Jadi mulai tahun depan Indonesia tidak lagi melakukan impor solar. Karena antara konsumsi dan produksi kita udah cukup. Kita lagi berpikir kalau memang kita mau dorong ke B50, maka jumlah solar yang surplus kurang lebih sekitar 4 juta ton, itu kita akan konversi untuk membuat produk aftur. Sehingga di 2026, insya Allah solar kita sudah clear, afturnya juga bisa kita produksi dalam negeri. Sementara untuk bensin, kita masih tetap impor, dan karena itu kami menyarankan agar program etanol itu bisa kita jalankan dan bisa kita produksi 2027. Yang kedua, Presiden, kami laporkan tentang subsidi di 2000. Slide-nya sudah selesai, nggak usah dipasang terus ya. Slide-nya sudah selesai kan? Slide yang Ya, ini sudah Pak ya, udah. Saya izin lapor berikut. Mana asropnya itu? Ya. Ya. Slide berikut bicara tentang subsidi listrik Pak Presiden. Dari total subsidi listrik antara subsidi dan kompensasi dari 37 golongan, 24 itu yang subsidi, 13 dapat golongan, itu kurang lebih sekitar 210 triliun rupiah. Untuk kompensasi dan subsidi kita di 2025 sudah termasuk sekitar 12 triliun untuk pembayaran kita ke PLN dari diskon listrik pada saat bulan Maret, April, Mei yang diputuskan oleh Pak Menko waktu itu Pak Presiden. Dan ini masih on the track, belum ada perubahan anggaran tambahan, masih sesuai dalam batasan APBN. Yang berikut saya laporkan kepada Presiden tentang listrik desa. Jadi Bapak Presiden, listrik desa ini seperti kemarin di Sumatera Utara masih ada beberapa, sekalipun listriknya sudah 99,9%, tapi masih ada kurang lebih sekitar hampir 50 desa di 4 kabupaten yang belum ada listrik. Ternyata itu bukan karena persoalan banjir saja, tapi memang jaringan listrik kita yang belum ada di sana. Jadi ini adalah akumulasi dari 5.700 desa yang belum ada listrik, 4.400 dusun. Kami menyarankan agar bisa kita lakukan program sampai dengan 2029 agar semua desa di Indonesia ini bisa dilistriki sekaligus menunjang program tentang sekolah-sekolah yang berbasis teknologi. Kami laporkan Pak Presiden terakhir menyangkut dengan lokasi bencana. Hari ini menyangkut dengan listrik kita di Aceh, untuk Banda Aceh, total kapasitas itu sekitar 110 megawatt kapasitas pembangunan di Banda Aceh. Dan Alhamdulillah tadi malam sudah rata-rata 60 megawatt untuk kebutuhan Banda Aceh sudah tersaluri. Sebagian kita pakai genset. Nah, untuk jaringan gardu induknya yang kami laporkan kemarin kepada Bapak Presiden, itu sudah sekitar 80-90% sudah terpasang. Tapi mungkin sekitar minggu-minggu ini, paling lambat Rabu atau Kamis baru bisa jadi semua. Kalau ini jadi, maka aliran listrik dari
Arun, Birem, itu baru bisa masuk secara normal dan transmisi untuk jalur Sumatera itu sudah bisa connect. Andaikan pun ini connect Bapak Presiden, kami laporkan bahwa belum bisa teraliri semua kepada desa-desa yang ada, karena sebagian desa-desa yang infrastrukturnya masih parah, jalan yang nggak bisa kita masuk, itu pada tegangan rendah, itu tiang-tiangnya jatuh. Dan ada sebagian desa yang memang masih banjir, masih ada air. Kalau ini kita paksakan untuk dialiri listrik, itu akan berdampak pada kecelakaan di masyarakat. Terakhir saya laporkan kepada Presiden terkait dengan mobilisasi BBM dan LPG di daerah Sumatera, khususnya Sumut sama Aceh. Kalau Sumbar relatif insya Allah jauh lebih baik. Kalau di Sumut, itu persoalannya sekarang tinggal LPG. LPG yang masih butuh atensi besar, karena sebagian jalan belum, maka kita menambah kapal dalam rangka memobilisasi LPG dari laut. Kemudian kalau Aceh Bapak Presiden, jujur saya katakan di 3 kabupaten itu memang membutuhkan effort yang sangat luar biasa, karena akses darat belum bisa. Jadi kami masih drop dengan Pertamina pakai heli, pakai pesawat Hercules, ada jalan-jalan tikus juga kami pakai, kemudian rakit juga kita lakukan. Apapun yang bisa kita dorong untuk bisa melakukan percepatan, kita maksimalkan potensi yang ada. Demikian laporan Bapak Presiden dari. Beberapa hari yang lalu, ada seorang gelandangan politik yang tiba-tiba ikut nimbrung dan mempeributkan masalah status bencana nasional. Nih, Rasanya sulit untuk menyebut ini sebagai bencana biasa yang bisa ditangani sendiri oleh daerah. Menurut saya kita sudah waktunya mengaku ini sebagai bencana nasional. biasa banget ya mereka ini. Namun setelah sekian lama Pak Presiden nggak komentar tentang kenapa Indonesia nggak dijadikan status bencana nasional dengan adanya bencana Sumatera, akhirnya kemarin hal itu dibahas oleh Pak Presiden di dalam rapat kabinet. Nih, lihatin. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus. Masih belum paham? Ini gue buat lebih simpelnya penjelasannya. Indonesia itu nggak cuma tentang 3 provinsi yang terdampak bencana, melainkan 38 provinsi di seluruh Indonesia. Sehingga ketika seorang presiden akan mengambil sebuah kebijakan publik yang akan berdampak bagi seluruh masyarakat Indonesia, maka dia harus menimbang tentang kepentingan daripada seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya pada masyarakat yang terdampak bencana. Nah, dalam masalah kasus penetapan status bencana nasional, presiden juga akan menimbang positif dan negatifnya. Nah, masalahnya negatifnya ini juga berdampak pada pertahanan negara, keamanan negara, hingga masalah kerawanan fiskal. Contoh-contohnya udah dapat kalian bisa lihat dan cek sendiri di masalah penetapan status bencana nasional ketika COVID-19. Dan kenapa Presiden harus concern masalah ini? Karena ini sudah diamanatkan oleh undang-undang. Di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kalau bicara tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebenarnya undang-undang ini berbicara masalah pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, ingatin satu lagi, kalau baca undang-undang jangan cuma baca satu pasal. Kita baca tentang ketentuan umumnya lah ya. Di pasal 1 ayat 6 sampai ayat 8 itu menjelaskan tentang otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan. Simpelnya tuh, pemerintah daerah tuh punya kewenangan untuk ngatur wilayahnya sendiri selama itu masih ada di sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan juga adanya penyerahan urusan pemerintahan dari pusat ke daerah menurut asas otonomi. Di pasal 4 ayat 1 itu menjelaskan bahwa provinsi merupakan wilayah administratif gubernur yang mana merupakan perpanjangan tangan dari pusat. Dan di pasal 4 ayat 2 itu menjelaskan bahwa kabupaten kota merupakan wilayah administratif daripada bupati atau wali kota. Kalau tadi baca pasal yang menjelaskan umum tentang otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan, sekarang baca nih pasal yang mengatur tentang urusan pemerintahan atau kewenangan pemerintah dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Di mana di pasal 9 menjelaskan pembagian urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Dan urusan pemerintahan konkuren diserahkan ke daerah berdasarkan otonomi daerah. Di pasal 10 ayat 1 itu menjelaskan tentang pasal 9 ayat 2 di mana kewenangan absolut itu milik pemerintah pusat dari politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter fiskal nasional, dan agama. Dan di ayat 2 diamanatkan bahwa wewenang pemerintah pusat bisa dilimpahkan kepada instansi vertikal di daerah. Contohnya ya gubernur sebagai perpanjangan tangan daripada pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Di pasal 12 itu menjelaskan bahwa pemerintah daerah
punya kewenangan dan kewajiban, salah satunya masalah ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial, tertuang jelas pada pasal 12 ayat 1 huruf E sampai huruf F. Ini yang berhubungan dengan masalah kebencanaan ya. Masih belum ngerti juga? Scroll lagi lanjut ke pasal 16, di mana pasal 16 ayat 1 huruf A dengan tegas menjelaskan bahwa pemerintah pusat dalam menjalankan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud di pasal 9 ayat 3 itu adalah sebagai pembuat norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan. Lanjut lagi ke pasal 16 ayat 1 huruf B menjelaskan bahwa pemerintah pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang jadi kewenangan daerah. Jadi kalau misalnya mau baca, ini pasal 16 benar-benar mengatur nih mekanismenya. Dan di pasal 16 ayat 3, nyata di sana menjelaskan kewenangan BNPB sebagai lembaga non-kementerian yang menjalankan tugas daripada pemerintah pusat. Ini ya, lek kau mau bahas gelem kere-keran dan eyel-eyelan masalah status bencana nasional, maka baca dulu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sampai pasal 19 dulu aja deh ya. Di mana di pasal 19 itu sudah jelas nyata mengamanatkan bahwa gubernur merupakan perpanjangan tangan daripada pemerintah pusat. Artinya, kalau gubernur hadir, pemerintah pusat pun hadir. Apa yang dilakukan gubernur ini atas semua perintah pemerintah pusat ya. Jelas itu kan sudah jelas di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 ini diatur tanpa mengurangi rasa empati sedikit pun pada para korban ya. Semua yang dilakukan sudah sesuai dengan kewenangan dan aturan yang berlaku. Nah, kalau misalnya bicara lagi masalah kehadiran pemerintah pusat, Pak Presiden juga menyampaikan sudah sampai 50.000 tentara diturunkan ke daerah terdampak bencana, sudah setara dengan 50 batalion, yang mana kemarin banyak banget yang nyinyirin. Itu TNI masuk balik ke barak aja. Sekarang kok nyap-nyap, sudah sampai 50.000, belum lagi polisi yang membantu, dan Basarnas, BNPB, bisa nyap-nyap, Ada lagi nih yang ngebandingin masalah tsunami yang terjadi di Aceh 2004 yang lalu dengan bencana yang terjadi di Sumatera saat ini. Pada saat itu Presiden langsung turun ke tempat bencana. Pada saat itu Presiden langsung berkantor di tempat bencana. Pada saat itu Presiden langsung menetapkan status bencana nasional. Ya beda kasusnya. Pada saat itu undang-undangnya belum ada. Saat ini udah ada. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan juga penanggulangan bencana. Belum lagi kita bicara masalah undang-undang turunannya. Nah kalau ada yang ngomong lagi, ini masalah nyawa orang, masalah kemanusiaan, kok masih ngomongin undang-undang? Ya justru dengan memahami undang-undang, kamu akan bisa tepat mengkritik, memberikan kritik kepada orang yang sebenarnya punya kewenangan yang nggak dijalankan. Bukannya jadinya penyulut provokasi yang nggak penting di saat masalah harusnya pemerintah fokus untuk menangani bencana. Dan ada satu fitnah dan provokasi yang konyol yang muncul akibat adanya perdebatan masalah status bencana nasional oleh para wabah. Di mana mereka ngomong, ini pemerintah pusat kalau nggak berani untuk menetapkan masalah status bencana nasional, maka mereka ini sebenarnya pada ketakutan, terutama presiden nih, ketakutan adanya audit penggunaan daripada lahan-lahan usahanya yang menggunakan hutan. Boleh dong, jangan bodok ya. Ini kan kalau mau baca, Perpres nomor 5 tahun 2025, Presiden justru malah membentuk Satgas PKH, yang istilahnya tukang auditnya hutan-hutan biar nggak disalahgunakan. Bahkan nih, kemarin Satgas PKH udah ngelirik 31 perusahaan yang mungkin punya andil di dalam masalah bencana Sumatera ini dan siap dipidanakan. Belum lagi nih, kalau misalnya mau ngomong, Presiden nggak concern sama masalah hutan. Nih ya, bahwa si Menhut aja udah mencabut 22 perizinan berusaha pemanfaatan hutan buntut daripada bencana ini atas perintah presiden loh. Jadi jangan fitnah, jangan provokasi karena benar-benar nggak diperlukan. Dan ngerti kan sekarang kenapa baca undang-undang itu penting? Ya harus ngerti lah. Kalau nggak ngerti ya udah paham kan artinya, Bo? Bagi seluruh rakyat Indonesia, kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa masih ada rakyat kita yang hidup dalam keadaan kesulitan, kekurangan, apalagi kelaparan. Kita sebagai bangsa, hari ini ekonomi kita diakui ke-8 terbesar di dunia. Diperkirakan dalam waktu 15-20 tahun lagi, kita bisa mencapai negara ke-5, bahkan ke-4 terbesar di dunia ekonomi kita. Masalahnya adalah pemerataan. Masalahnya adalah pemerintahan kita, pengelolaan kita, manajemen kita sebagai bangsa. Bahwa kita harus memanage, mengelola kekayaan kita dengan searif-arifnya, pandai-pandainya dan sejujur-jujurnya, sehingga sumber daya kita yang sangat besar bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.
saya mengajak semua pihak, semua unsur pimpinan, para gubernur, para wakil gubernur, para bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, para menteri, para pejabat semuanya, komite percepatan, mari kita bersama-sama menjalankan tugas dan tanggung jawab yang besar ini, yang ada di pundak kita masing-masing. Saudara-saudara, kita semakin hari semakin tahu betapa potensi, betapa kenyataan kekayaan kita. Tetapi kita juga harus mengakui bahwa kita masih belum handal dan belum cakap untuk menjaga dan mengelola kekayaan kita masing-masing. Untuk itu, pemerintah pusat sedang bekerja keras untuk membenahi diri kita di tingkat pusat. Kita harus mengakui, tidak bisa kita tutupi, tidak bisa kita sembunyikan, tidak baik untuk kita tidak hadapi kekurangan-kekurangan kita. Saya selalu mengajak, bukan untuk menurunkan semangat kita, tapi untuk justru membangkitkan semangat kita. Korupsi, penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan, mencari keuntungan pribadi kelompok dari kekayaan negara, membiarkan kekayaan negara dicuri, diselundupkan, ini di ujungnya adalah akan memperberat kehidupan rakyat kita semua. Karena itu pemerintah pusat bekerja keras. Kita terus melakukan upaya-upaya menegakkan hukum, mengusut segala penyelewengan, dan kita tidak akan ragu-ragu mencopot, memecat pejabat-pejabat yang tidak mampu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat partai mana, asal-usul, suku mana, agama mana, ras mana. Siapa yang tidak bisa setia menjalankan tugas rakyat, kita persilahkan untuk berhenti dari jabatan-jabatan pengabdian kepada negara dan rakyat. Saudara-saudara, saya sebagai presiden dibantu oleh menteri-menteri, kita terus bekerja sekarang untuk mengamankan kekayaan negara. Kita mencari aset-aset, kita meneliti peraturan-peraturan, dan kita tidak segan-segan untuk melakukan apa yang diperlukan sehingga semua kekayaan negara bisa kita amankan dan kita gunakan untuk kepentingan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, kita pelajari terus sistem yang tidak sesuai dengan rancang bangun pendiri-pendiri bangsa kita. Kita harus berani memperbaiki. Khusus untuk Papua. Tentang penegakan hukum, sekali lagi kami tadi sudah rapat Pak Presiden di Satgas PKH, akan berproses, sudah diidentifikasi di 3 tempat, terutama tentang asal kayu yang hanyut, yang menjadi concern publik. Sudah ada catatan berapa perusahaan di 3 provinsi tersebut, namun nanti tentu secara hukum nanti akan berproses, baik melalui kepolisian, melalui ya, tentu dengan
koordinasi dengan Satgas PKH seperti yang tadi disepakati. Jadi insya Allah concern publik tentang asal kayu dan juga tindakan perusakan hutan dan lingkungan akan kita umumkan kepada publik sesegera mungkin Pak Presiden. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilakan Bapak Kepala Badan Gizi Nasional untuk nanti berikutnya Pak Mendikdaspen dan Mendikti. Pak Kepala Bagian dipersilakan. Sebelumnya ya, saya mau langsung tanggapi Menteri Kehutanan. Jadi sebagaimana yang kemarin kita sudah bicarakan, segera diverifikasi, diperiksa, diaudit semua perusahaan yang memegang konsesi yang tidak mentaati peraturan itu ditindak, ya, dilihat seberapa besar pelanggarannya dan itu dicabut. Ya, yang sudah Anda cabut kemarin itu 22 ya. 22 Pak, tapi ini masih bersifat nasional. Di Sumatera sendiri 116.000 Pak. Yang terkait dengan banjirnya nanti dikoordinasikan dengan Satgas PKH Pak, tapi tadi mungkin tidak bisa diekspos ke publik pada saat ini, tapi terus bekerja seperti perintah Bapak Pak. Oke, jadi jangan ragu-ragu kalau Anda perlu bantuan personel untuk investigasi, minta saja nanti ke KL lain, ya. Minta mungkin bantuan Polri, TNI, atau KL lain. Sekali lagi, siapa yang melanggar, kita langsung tindak, kita cabut. Kalau tidak salah, sampai hari ini kita sudah cabut 4 juta hektar. Ini yang 22 itu termasuk 4 juta itu. Izin Pak Beda itu yang 4,2 itu penertiban sawit dalam kawasan Bapak. Ya. Ini PBPH Pak, perizinan berusaha di kawasan hutan Pak. Oh, sudah cabut 1 juta lagi berarti Sudah jadi 1,5 juta Pak. Sudah 5 juta yang kita cabut. Ya, pokoknya jangan ragu-ragu. Ya, siapa yang melanggar, langsung kita cabut. Ya, terima kasih. Dalam pandangan saya yang disebut Gunung Padang itu di mana leluhur kita membangun sebuah peradaban di sini, entah dulunya apa saya belum tahu, tetapi dari sini dia bisa melihat gambaran alam secara luas. Ini adalah puncak. Mudah-mudahan rekonstruksi ini berjalan aman, mudah-mudahan biayanya tersedia. Kalaupun tidak tersedia harus disediakan. Negara bertanggung jawab penuh terhadap berbagai rekonstruksi peninggalan sejarah. Saya pikir APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Cianjur kalau bersama-sama bisa merekonstruksi ini. Saya ucapkan terima kasih. Mit tembian, bismillahirrahmanirrahim. Kalawan asmana Gustin Allah nulastur mahasi. Nada apun kaparalun kahiyang rumuhun yang merbeng alam Gusti Numah Suci. Rekonstruksi Gunung Padang di Kawitan. Bral, sing panjang natar lakon. Jadi sebenarnya setelah kita teliti beberapa batu tuh ada ininya, ada goresannya. Walaupun kita nggak tahu persis apa gitu. Ini misalnya ini udah. Oh gitu ya. Ini kayak ada simbol. Nah, ya. Nanti kalau yang punya ngerti tentang simbol-simbol silakan ke sini ya. Nanti kita tunjukkan ada beberapa lokasi yang menarik ya. Seperti itu. Ya. Enggak, jangan dulu disimpulkan bahwa ini tapak harimau. Jangan. Harus biarkan yang berpendapat itu ahli, Pak. Nanti jangan menjadi cerita mistik. Biarkan. Ini apakah itu tapak apa? Nanti biar arkeolog yang menentukan. Gitu. Jadi ini sebenarnya situs ini yang bagian permukaan ini 500 sebelum Masehi. Tapi di bawah ini ada yang lebih tua. Nah, ini yang tua nih sebenarnya. Ini artinya ada peradaban lama dong. Ya, betul. Ada peradaban lama, kemudian ada peradaban baru. Ya. Nah, jadi ini kan kita udah Bapak menentukan 500 sebelum Masehi dari mana? dari uji karbon dating. Ada arang. Jadi gini dari mistik Pak. Ya, mungkin dari mistik. Yang di atas itu 500 sebelum Masehi, yang di bawah itu 6000. Gitu. Ya, kita ketemu di bawah ini banyak gitu ya. Nah, ini begini ya. Terus pas lereng dia miring begini kan. Nah sebentar dulu Pak. Tadi saya banyak dilihat orang. Yang disebut uji karbon itu apa? Jadi ada Uji karbon itu apa, Pak? Jadi yang kita dating itu adalah semua makhluk hidup yang mati dia meninggalkan jejak karbon. Oke.
Jadi jejak karbon itu yang kita uji umurnya. Nah, yang di sini yang kita ambil sampel itu adalah kita ambil sampel karbonnya dari lapisan di sini misalnya. Ya, karena itu kan ada jejak-jejak kehidupan di situ. Nah, berarti nanti umur karbon itu kira-kira ya sebanding dengan umur lapisannya. Pertanyaannya adalah, ini kan kaum kritis kayak yang kita hadapin, Pak. Ya, Pak. Adalah, Bapak nguji karbonnya di mana? Kan itu loh. Karbonnya di Beta Lab Analytical di Amerika. Nah itu yang dimaksud. Orang Indonesia itu Pak, kalau nggak denger diuji di Amerika nggak percaya orang Indonesia itu Pak. Jadi harus ada Amerika, Jerman, Jepang. Nggak tahu apakah orang Indonesia nggak bisa percaya tuh gimana ya Pak ya. Jadi di Amerika ya. Iya, di Miami. Oh, ini sudah diuji di Amerika. Sudah. Bro, sudah diuji di Amerika, bro. Saya ulang nanyakan lagi. Bob, biar channel sukses gimana Bob? Bob, biar channel sukses gimana Bob? Jalan. Siap. Masukin aja. Bang. Bang. Bang, gimana Bang? Yang kejadian ini Bang. Ya. Ya. Oke. Ayo Bang. Mas, gimana dengan perbuatan kamu? Kan kamu udah mulai sudah berkasih sama orang tua. Ada yang mau disampaikan mungkin dengan perbuatan kamu yang salah ini buat Dimas mungkin? Nggak ada. Ada komunikasi sendiri pada orang tua? Besar-besarnya untuk masyarakat Sunda khususnya yang telah saya buat gaduh dan saya menyesali perbuatan saya tidak akan mengulanginya kembali. Kalau warga Sunda maaf saya, maafin saya menyesali perbuatan saya. Ini Anies Baswedan. Bisa jadi nyawang bulan tadi dia lama. Memang leres. Makanya bulan itu ini celik putih celak herang, Caang bulan 14 Jalan Gede Sasapuan. Alam Padang Poe Panjang Nagara Tunjung Sampurna itu satu kesatuan. Alam Padang Narawangan itu nyawang bulan. Gerhana kamari, gerhana kamagaha. Pas berem di dia raos pisan. Jadi di dia nungguan kabogoh teh berinya. Kadia sia. Kurang baik. Di depan yang tempat Coba direkonstruksi. Batu diuk, mana deh batu diuk? Yang di depan ini Pak, ini nih. Oh, Bupati. Kadis. Tadinya tadiuk. Lurah di mana lurah? Ran yang rekonstruksi sorangan Ran. Lurah di mana? Jadi kia dengekeun ku dari YKB nya. Ya, ieu kula teh keur diuk di dieu geus nangtukeun ieu hujan mungkin dia bahkan mungkin gede. Lamun eta gunung-gunung garunul, bukit bulistir eta sagara bedah. Lamun geus sagara bedah, lain ukur nu di gunung nu susah. Tepi ka nu sisi laut basisir di belah ditu. Tati ayeuna wayahna nu melakan sampe, melakan cengek ganti ku melak enteh atau melak tangka dengekeun ku dari kabeh nya. Siap. Nah, daria hayang keneh hirup mulia jeung kame amanat ka dari kabeh nya. Kade can sataun ngajabat tong waka nyandung dia. Eta nu berat. Sabab dia geus hiji rek nyandung deui pan kula ge can hiji-hiji acan.
Saya gak serupa. Gitu tak ngomong gitu ya. Boleh gitu dong ngomong ke tarik. Tarik ngomong. Ayah. Aja kene ngomong. Gitu baheula mah ngomong teh tarik. Kunaon ngomong tarik sabab di gunung. Ya. Jadi kalau orang gunung ngomongnya rada tekananana, sebab kan ngagerowan anu di lebah. Ya. Gitu. Aya ieu. Ya di raja teh. Tapi di nu sajarah nama eueuh Raja Duda. Raja mah selirna loba. Ngantara di sarea nu ngapeuting sakedeung pipindahan. Raja mah tara sare jeung paramesuri tara. Sejarahnya juga enggak Raja mah gawena sorangan sarena teh. Pan raja mah lamun enggak sarena sorangan teh mikir menekung. Menekung kanu Maha Agung ngaberantang kanu Maha Kawas amudas medi hayang widi. Hiang murbeng alam nu ngawasa ieu alam kabeh ku hukumna nutang tu jeung ditangtu. Kitu Pak Insinyur. Nya geus bisa ngasurupan aing. Ya, pokoknya jangan ragu-ragu. Ya, siapa yang melanggar, langsung kita cabut. Ya, terima kasih. Segera diverifikasi, diperiksa, diaudit semua perusahaan yang memegang konsesi yang tidak mentaati peraturan itu ditindak, ya, dilihat seberapa besar pelanggarannya dan itu dicabut. Ya, yang sudah Anda cabut kemarin itu 22 ya. 22 Pak, tapi ini masih bersifat nasional. Di Sumatera sendiri 116.000 Pak. Yang terkait dengan banjirnya nanti dikoordinasikan dengan Satgas PKH Pak, tapi tadi mungkin tidak bisa diekspos ke publik pada saat ini, tapi terus bekerja seperti perintah Bapak Pak. Oke, jadi jangan ragu-ragu kalau Anda perlu bantuan personil untuk investigasi, minta saja nanti ke KL lain, ya. Minta mungkin bantuan Polri, TNI, atau KL lain. Sekali lagi, siapa yang melanggar, kita langsung tindak, kita cabut. Kalau tidak salah, sampai hari ini kita sudah cabut 4 juta hektar. Keren. Yang 22 itu termasuk 4 juta itu. Izin Pak, beda itu yang 4,2 itu penertiban sawit dalam kawasan Bapak. Ya. Ini PBPH Pak, perizinan berusaha di kawasan hutan Pak. Oh, sudah cabut 1 juta lagi berarti. Sudah jadi 1,5 juta Pak. Sudah 5 juta yang kita cabut. Ya, pokoknya jangan ragu-ragu. Ya, siapa yang melanggar, langsung kita cabut. Ya, terima kasih. Istana heboh, usulan Menko Airlangga bikin presiden tepuk tangan bro. Ini jadi momen langka banget di istana bro. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sampai dapat tepuk tangan meriah langsung dari Presiden Prabowo dan seluruh menteri. Wah, ada apa ya? Nah, jadi Menko Airlangga ngasih usulan di sidang kabinet paripurna. Simple sih, tapi ngena banget bro. Usulan beliau buat work from anywhere di akhir tahun ini. Nah, oleh karena itu kami usulkan karena ada tanggal 29, 30, dan 31 yang diantaranya juga diantara libur Pak. Kami usul untuk work from anywhere and everywhere. Setuju. Karena keluarga nggak bergerak kalau orang tuanya, ayahnya nggak jalan, Pak. Jadi ini kami usulkan. Asik nih bro. Pemerintahan Prabowo perhatian juga ya sama keluarga Indonesia. Tapi usulan ini dampaknya juga makin luas bro. Setidaknya nanti ada 104 juta perjalanan masyarakat. Dengan perputaran uang 110 sampai 120 triliun rupiah bro. Belum lagi 1,3 juta turis asing yang bakal datang. Ekonomi auto gerak nih, ya nggak sih? Usulan Menko Airlangga juga bertepatan dengan adanya diskon transportasi besar-besaran bro. Dan catat ya, 37 event sepanjang Desember ini, mulai dari konser sampai Miss Internasional loh. Pemerintah benar-benar siapin semuanya, biar liburan kita lebih berkesan nih.
Usulan yang cerdas, responnya positif, dampaknya nyata. Yuk, dukung ide-ide brilian seperti ini demi ekonomi Indonesia yang makin maju, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan asmana Gustin Allah nulas turmahasi. Nada apun kaparalun kahiyang rumuhun yang merbeng alam Gusti Numah Suci. Rekonstruksi Gunung Padang di Kawitan. Bral, sing panjang nata lalakon. Pun sapun rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gop, bentar Pak Gop. Ya. Jadi sebenarnya setelah kita teliti beberapa batu itu ada ada goresannya. Walaupun kita nggak tahu persis apa gitu. Ini misalnya ada. Ini kayak ada simbol. Ya. Nanti kalau yang punya ngerti tentang simbol-simbol silakan ke sini ya. Nanti kita tunjukkan ada beberapa lokasi yang menarik ya. Seperti itu. Ya. Enggak, jangan dulu disimpulkan bahwa ini tapak harimau. Jangan, Pak. Harus biarkan yang berpendapat itu ahli, Pak. Nanti jangan menjadi cerita mistik. Biarkan. Ini apakah itu tapak apa? Nanti biar arkeolog yang menentukan. Gitu loh. Terima kasih Pak Gub. Ya, lanjut kita. Ya. Nah, ini biasanya yang kiri ini biasanya disebut masjid ya. Warga setempat ini ya salah satu yang sakral di sini nih. Praktis nggak jarang dinaiki lah ya sekali. Kita lewat samping aja Pak Gub. Lewat kanan. Nah ini sebenarnya ada poros tangga ke atas. Jadi masjid itu bisa jadi adalah tempat meditasi. Bisa aja. Kan nggak tahu. Ya. Jadi dulu itu para ahli itu untuk mendapatkan pemahaman pengetahuan yang bermeditasi. Ya Pak ya? Betul sekali. Iya, makanya hawanya hawa murni. Karena bermeditasi dulu tidak pakai biaya. Sekarang kalau ahli harus pakai duit. Sekolahnya mahal. Termasuk arsitek ada sponsornya. Termasuk arsitek jadi pada ngaco, Pak. Oke. Punten ya Pak Bihore, Pak. Saya juga dapat laporan dari penegak hukum, dari TNI sendiri melaporkan ada pejabat-pejabat, ada petugas-petugas TNI yang terlibat. Dapat laporan juga petugas-petugas Polri terlibat. Ini benar-benar saya berharap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini. Dan juga kegiatan-kegiatan ilegal, pelanggaran hukum, ini harus kita hadapi dengan serius. Ya. Kita tidak boleh takut mengakui kelemahan-kelemahan kita, tapi kita harus terus bertekad untuk menyelesaikan masalah ini. Ya. Contoh yang saya katakan. Monitor ketua, anggota mau lapor ketua, 700 kepala desa sekarang ditangkap KPK karena korupsi dana desa. Yang suka mancing-mancing, yuk belajar sama Purbaya. Kira begini, bahwa orkestrasi, ya saya sitir, orkestrasi itu kita ambil contoh. Isu WUS berapa lama? Dibicarakan di sini. 2 minggu selesai. Isu apa lagi? Yang agak lama, yang sedang-sedang. Setelah WUS, ada beberapa IMIP sebentar. You bisa bayangkan ada satu isu yang bisa digulung melewati tahun. Effortnya besar loh. Itu biaya ngegulungnya aja luar biasa. Itu satu. Kedua, Mas Roy, kemarin saya sampaikan sama Anda di satu stasiun TV. Anda jangan merasa bahwa Pak Jokowi itu sedang berkonflik dengan Anda.
Enggak, dia berkonflik dengan rakyat. Dengerin aja dulu. Dengan rakyat. Minum. Oke. Minum. Oh, enggak. Saya dengerin aja. Kan kita mau bicara ini tentang tadi ada operasi politik gitu ya. Saya mau jelasin. Kemarin sudah saya jelasin, Anda manggut-manggut seperti mengerti. Hari ini kita ulang lagi. Cuman Biar didengar menyenangkan oleh aja, mahasiswa dan mahasiswa menjadi cerdas semua. Seperti apa permainan politik itu? Yang tergambar. Anda sedang berpikir bahwa Pak Jokowi itu sedang berseteru dengan Anda. Enggak, dengan rakyat ya. Anda itu hanya remah-remah kecil dari satu operasi besar yang sedang dijalankan. Kata-kata teman saya Anda harus paham ini. Enggak. Ibarat satu orkestra, ada gitar, ada gendang, ada sebagainya. Anda cuma senar tali satu. Enggak apa-apa, senar bisa goyangkan yang besar enggak apa-apa. Inilah Ya, mengakui kan berarti. Apanya? Mending jadi nanti gajah. dulu, Mending semut kecil bisa membunuh gajah. Gajah nggak punya ijazah. Ya, tapi Anda terjebak dalam permainan para orang-orang yang sedang menggunakan Anda tanpa Anda sadari dan Anda merasa besar bangga saya berhadapan dengan orang Enggak, besar. saya kecil kok. Saya kecil, nggak pernah merasa besar. Iya memang kecil. Loh, Kalau memang gede kecil, Anda kecil gimana? ngakuin kecil. Nggak muat nanti Oke, kursinya situ. kecil ngakuin kecil daripada Tenang kecil dulu ngakuin dong. besar. Tenang dulu. Oke, nggak apa-apa. Lo kan nyebut nama saya. Kegugupan Anda ini menandakan bahwa Anda sedang menyadari bahwa hari ini Anda dimanfaatkan oleh politik. Waduh, enggak. Benar. Udahlah kemarin Anda juga sudah masuk politik ngapain? Ini jadi bawa politik kan begini. Anda tadi picik mengatakan banget apa benar? Ya seperti itu. Ada tadi yang disitir oleh Kakanda Ginting, ya sebagai seorang akademis tentang ngomong dong langsung. Iya. Politik nggak begitu kayaknya, Bang. Wah. Kenapa? Politik kotor itu. Selalu saja politik itu dapat dirasakan, tapi tidak dapat dia dipegang. Kita bisa, ini perasaan. Jadi ini bukan dagang mangga, Om. Iya. Anda berpikirnya bahwa hari ini Anda sedang berdagang mangga. Jangan Bisa dipegang-pegang, dipilih. Saya 15 tahun udah di politik, udah ngerti. Udahlah. Nah, apalagi Anda orang politik pernah jadi menteri. Betul ya? Di partai mana? Makanya saya di partai mana itu dulu? Loh, saya partai. Saya mau nanya. Kenapa? Partai mana? Ngapain harus nyebut-nyebut saya partai? Ya, masa nanya aja nggak boleh. Kalau Pak Jokowi suruh jawab. Loh iya, kalau buka rekening ntar dulu. Loh iya, dia pejabat publik. Inilah maksud saya yang mau kalau saya bukan sampaikan begini, Mas. Nggak ngerti undang-undang nih. Bukan. Aduh, yang mau saya sampaikan begini. Jangan pilih partainya deh. Yang mau saya sampaikan hari ini. Konyol banget. Udah panik. Oke. Konyol banget. Jadi hari ini yang ingin saya sampaikan. Partai gajah. Atas isu rekening itu, ini saatnya karena sudah diketahui. Anda boleh kemudian menggedor kembali. Wadah. Oke, baik. Jangan lupa kita. Si Jokowi nongol dan bikin drama lagi tentang ijazah dia yang dituduh palsu. Yang membuat ijazah saya sudah menyampaikan asli masih tidak dipercaya gimana. Dan yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik, keinginan mereka untuk mendowngrade, menurunkan reputasi yang saya miliki meskipun saya nggak merasa punya reputasi apa-apa. Gimana ya cara menyadarkan si Jokowi kalau dia adalah pejabat publik, yang artinya dia hidup dari duit rakyat. Jadi rakyat berhak tahu apapun tentang dia, termasuk keaslian ijazahnya dia. Jadi nggak usah halusinasi masalah ada aktor lah, ada orang besar lah. Buat gua, aktor dan orang besarnya itu ya elu sendiri yang kayak bikin ribet satu negara. Rakyat se-Indonesia udah nungguin elu sendiri yang konfes sambil pegang itu ijazah dan bilang pakai mulut lu kalau itu ijazahnya asli. Masalah apakah ntar isunya bakalan selesai atau enggak? Ya kalau udah ditunjukin dan diuji sama pihak yang netral. Ingat, pihak yang netral tanpa ada afiliasi apapun ke si Jokowi. Buat gue itu udah selesai. Kalau ntar ada rakyat yang masih tetap mempertanyakan, ya hadepin aja. Itulah resiko kalau masih makan duit rakyat. Terus pihak Jokowi juga nuduh ini ada motif politik buat 2029. Lah, katanya si Jokowi masih kuat. Katanya reputasi Jokowi itu bagus. Ngapain takut? Atau jangan-jangan mereka udah nyadar kalau reputasi Jokowi itu udah hancur karena kebijakan dia dirasa banyak yang ngerusak dan nyusahin rakyat. Biasanya kalau udah hancur kayak begini, ntar bakalan keluar tuh survei abal-abal yang bilang 60-70% rakyat masih mendukung Jokowi dan bla 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 bla. Ya, kita tungguin aja keluar nggak tuh surveinya. Apa lo?
Dengan pernyataannya Pak KDM nih, gubernur gua. Hari ini Jawa Barat jadi idola, Bu. Seluruh influencer Jakarta itu kebanyakan hari ini nyoroti Jawa Barat. Dari dulu tuh gue concern nih sama urusan rumah ini ya, kayak gimana orang bisa punya banyak rumah, kayak gimana orang nimbun rumah, kayak gimana orang punya banyak duit untuk nahan harga rumah. Negara harus mulai membatasi kepemilikan rumah. Karena habisnya tanah itu oleh orang yang ambil rumah di mana-mana. Saya tahu lah. Dan jujur gue senang banget dengan pernyataannya Pak KDM nih, gubernur gua. Dan kalau bisa diterapkan itu bakal bagus sekali sih. Jadi disparitas itu kan udah terlalu lebar nih ya teman-teman. Ke depan tidak ada disparitas, tidak ada orang yang jumlah rumahnya banyak banget, dan ada orang yang tidak punya rumah sama sekali. Yang paling ideal adalah satu rumah, satu istri. 4 rumah berarti. Nggak maksudnya satu keluarga, satu rumah, dan satu istri gitu loh. Dan misalnya orang ada pembatasan atau ada pajak progresif untuk kepemilikan rumah lebih dari satu, entah kayak gimana regulasinya dibuat, termasuk penerapan satu rumah satu kakak misalnya, atau untuk rumah kedua, rumah ketiga orang dikenakan tarif kumulatif misalnya, atau pajak progresif misalnya, itu bakal bagus sekali. Jadi ya mensupport habis lah kalau misalnya itu bisa diterapkan. Saya cukup bahagia karena saya dianggap satu-satunya gubernur yang ada di Jawa Barat. Jawa Barat ini misalnya di Bogor, waktu dulu rumahnya penuh dan kebanyakan perempuan yang ngisi rumah itu. Ketika suaminya pensiun, perumahannya kosong semua. Rupanya pindah, ketahuan. Sudahlah gitu. Punya simpanan diambilin perumahan gitulah. Ya udah. Susah-susah amat. Ada pengembangan baru tempat ini, ngambil satu buat yang kuliah di sini, buat yang kuliah di sini. Besoknya pensiun. Kan nggak ada yang torin rumahnya. Istrinya juga diambil lagi sama yang lain. Ya udahlah. Bapak-bapak kan semua pemain, kan saya pelatih lah. Pak Ruki, rumahnya ada berapa? Bohong ah. Satu yang benar. Yang isi rumahnya ada? Ada. Jadi orientasinya adalah rumah untuk investasi. Menurut saya investasi jangan di rumah, membuat mati. Dengan investasi bangun rumah, rumahnya kosong, rumahnya nggak ada berisi, buahnya nggak mati, Pak, tidak berputar. Investasi lebih baik di tempat-tempat lain yang memutarkan ekonomi. Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Saya mengucapkan terima kasih pada jajaran Polda Jawa Barat, Pak Kapolda, dan jajaran Tim Cyber Polda Jawa Barat yang selama ini selalu respon terhadap berbagai pengaduan masyarakat dan memberikan layanan cepat terhadap berbagai problem masyarakat yang terjadi, sehingga berbagai keresahan, kegelisahan bisa terselesaikan dengan baik. Yang berikutnya juga saya menyampaikan permohonan maaf pada semua pihak yang berbagai kepentingan ekonominya terganggu karena berbagai kebijakan Gubernur Jawa Barat terhadap satu, penghentian alih fungsi lahan yang berpotensi menimbulkan banjir dan longsor, seperti penanaman sayuran di bukit-bukit atau di gunung-gunung, dan kemudian membuat perumahan di areal-areal perbukitan, pegunungan, kemudian di daerah rawa-rawa atau di sawah-sawah. Ini juga dibuat sebagai bagian dari upaya menyelamatkan masyarakat dari banjir dan longsor. Karena kita sampaikan bahwa ketika terjadi bencana, banjir ataupun longsor atau bencana lainnya, apa yang kita bangun tidak bermakna dan bisa hilang dalam sekejap. Pada akhirnya, ekonomi yang kita kumpulkan dari hasil kegiatan usaha kita yang berpotensi menimbulkan bencana, itu tidak ada arti apabila terjadi bencana. Dan yang paling menyakitkan adalah yang menerima bencana bukan pelaku yang melakukan kegiatan yang menimbulkan bencana, tapi justru terbaliknya, mereka yang melakukan kegiatan yang menimbulkan bencana bisa hidup enak, bisa hidup mewah, bisa hidup nyaman, sedangkan mereka yang tidak berdosa mengalami derita yang luar biasa. Untuk itu, mari rakyat Jawa Barat kita sama-sama saling mengkoreksi, saling menyadari bahwa harmoni lingkungan adalah sebuah keharusan kalau pembangunan ini ingin berjalan seimbang. Bapak Aing telepon saya, Pak Sandi saya akan tuntut. Tadi waktu bicara mengenai tol ya sama Kang Asep, saya melihat ini strategis sekali. Pengalaman saya dulu waktu membangun jalan tol Cipali, itu juga dulu sampai susah banget. Hampir 4 presiden baru nyambung tuh. Cikopo ke Palimanan. Waktu dulu namanya masih C-nya itu Cikampek menuju Palimanan. Tiba-tiba sebelum peresmian, Bapak Aing telepon saya. Beliau adalah waktu itu Bupati Purwakarta. Pak Sandi saya akan tuntut. Saya akan tuntut Pak Sandi. Kenapa? Karena ini tol bukan mulanya di Cikampek, tapi di Cikopo.
Dan Cikopo itu bukan bagian daripada Kerawang, tapi bagian dari Purwakarta. Nah, saya ternyata kaget karena besoknya ada di Kompas pernyataan beliau itu. Pak Bupati Purwakarta memarahi investor tol road, jalan tol. Rupanya itu memang strategi beliau hebat sekali gitu. Dan sampai sekarang kita ketahui beliau tuh di media tuh mengelolanya sangat hebat. Dan saya melihat kayaknya tol ini mesti kita gituin juga gitu. Mengajak kerjasama Bapak Aing, setuju gak? Akhirnya kita mengetahui bahwa biang kerok atau dalang dari semua ini adalah orang namanya Joko Widodo. Ya gitu, karena selama ini dia selalu mengatakan, saya tidak melaporkan orang, saya tidak melaporkan pasal, saya hanya melaporkan kejadian atau peristiwa. Bohong. Ya, itu jelas betul kita tadi diperlihatkan laporannya LP atas nama Joko Widodo. Di situ tertulis 6 pasal itu semuanya dia yang melaporkan. Ya, gitu. Jahat banget ini. Kalau kata Rangga, kata Cinta pada Rangga dalam film Ada Apa Dengan Saya, Jokowi, kamu itu jahat. Itu jahat, Pak. Ya, itu. Jadi Gue tiba-tiba udah kembali lagi ke BPK, tapi gak akan dalam waktu yang lama karena kita akan balik lagi ke Sumatera untuk membawa kabar baik kepada teman-teman semua. Langsung aja teman-teman, gagasan dan mekanisme yang gue susun kemarin, yang sempat gue bikinin videonya yang kalian tonton, itu hari ini juga akhirnya terrealisasi secara penuh dan melebihi ekspektasi kawan-kawan. Jadi sejak video itu tayang, kita langsung dihubungi sama Rumah Tani Nusantara yang mana gak dalam waktu yang lama kita putuskan untuk bekerja sama teman-teman. Jadi mereka punya kebutuhan untuk beli cabai di daerah Aceh Tengah, sedangkan kita punya kebutuhan untuk menyalurkan logistik berupa beras, sembako, dan kebutuhan lainnya di daerah tersebut. Karena seperti yang teman-teman ketahui, 2 kabupaten ini, Aceh Tengah dan Bener Meriah, itu mengalami isolasi darat alias putus total. Jadi susah banget barang masuk di situ, kecuali lu pangkul terus jalan kaki ya. Nah, di sini kan supply dan demand ketemu nih teman-teman. Nah, jadi kita putuskan pesawatnya kita urunan bagi 2 sehingga dead cost pesawatan muatan kosong itu bisa kita hindari gitu teman-teman. Sedangkan fixed cost-nya bisa kita bagi 2 nih bebannya. Efeknya kita berhasil nurunin cost per unit tanpa nambah resource. Gokil nggak? Dan kalau kita bicara manfaatnya lebih gila lagi kawan-kawan. Ada multiplier effect yang luar biasa sekali, yang mana bisa gue bilang ini positif sum. Penerima bantuan dapat beras, petani cabai dapat akses pasar, mitra logistik dapat muatan balik, dan ini bisa berkontribusi pada kestabilan harga pasar di mana cabai Aceh Tengah dan Bener Meriah ini dijual. Dan yang paling penting buat gue adalah ini menghidupkan kembali asa perekonomian masyarakat Aceh Tengah dan Bener Meriah di kondisi pasca bencana. Yang mana ini menjadi salah satu faktor yang paling fundamental. Dan yang melebihi ekspektasi apa teman-teman? Yang melebihi ekspektasi adalah beras yang kita beli itu langsung dari petaninya, sedangkan pihak Rumah Tani ketika mereka membeli cabai itu juga langsung dari petaninya. Jadi asas manfaatnya diterima langsung gitu. Dan ini semua nggak akan bisa terwujud tanpa bantuan Rumah Tani Nusantara. Kita terima kasih sekali kesempatan dan opportunity-nya. Tanpa bantuan tim kita bisa yang luar biasa sekali, dan tanpa bantuan teman-teman semua. Jadi mari kita lakukan. Ikuzo, teh merah. Ngakak gue guys. Nih denger ya, tuh, nih, dengerin. Nah, lihat sendiri guys. Nah, ampun Uya. Emang ada bikin tesis cuma 3 bulan dengan judulnya terinspirasi dari penjarahan rumah kamu. Sampai sekarang kalau dihitung-hitung cuma 3 bulan loh. Dari mana? Kuliah di mana kamu, ha? Cuman bikin tesis cuma 3 bulanan gitu maksudnya. Jadi bimbingannya bisa 24 jam dong ya. Saya menyelesaikan S2 lama loh, dan bikinnya aja bisa setahun. Ngaco. Jadi lupa kalau kamu lagi berbohong atau berakting atau drama nih ceritanya nih. Dengerin nih kata artis cantik ini nih. Aku nggak sempet kuliah, malu kalau misalnya orang tahu, dan katanya enggak kok, banyak yang nggak kuliah tapi berhasil aja di sini. Dan aku tetap nggak mau, dan akhirnya dia bilang sebenarnya kalau kamu mau kuliah bisa kok diatur, nanti kamu langsung S2 aja, nanti yang S1-nya udahlah kamu ikutin arahan aku aja, nanti kita bikin singkat aja, nanti kamu fokus ke S2 aja biar keren. Nah itu, melalui jalur itu kah? Sama juga guys dengan si Mulan Jamila. Kemarin pertanyaan dari wartawan ngomong ke saya begitu, gimana Bu, sekarang Mulan Jamila itu mau kuliah S2, S2-nya dengan S2 apa nih? Loncat-loncat gitu.
Aduh. Ini teh kumahanya. Coba ya, anggota dewan gitu loh yang kepengen kuliah lagi, boleh-boleh aja, silakan. Tapi dengan jalur yang benar dan resmi. Jangan dong loncat-loncat kayak begitu. Mentang-mentang ada duit nih ceritanya. Iya. Aduh, ampun. Hey, gue pengalaman soalnya, jadi gue bisa ngebacot gitu loh. Ampun. Kuliah di mana? Nyelesain tesis cuma 3 bulan. Kalau bener lo ya, secepat-cepatnya aja 8 bulan lah gitu. Karena apa? Harus riset, harus ada kualifikasi datanya, segala macam. Pokoknya guys, tidak semudah yang dibayangkan oleh otak-otak yang waras. Paham? Jangan mempermainkan pendidikan ya. Jangan mempermainkan pendidikan hanya demi kelangsungan politik Anda. Oke? Guys, tolong garis bawahi. Tuh, kayak beneran kemarin, tempo hari waktu pas saya selesai sidang tuh wartawan ngomong ke saya begitu. Wulan Jamila sedang S2. Ya bilang, boleh-boleh aja itu bagus menyelesaikan pendidikan, tapi S2-nya S2 mana dulu nih? Ya kan? S2-nya yang S2 hasil partai. Gitu maksudnya. Dengerin nih si artis cantik ini nih. Itu fakta real. Oke? Jangan sampai ya, guys, kawal nih orang-orang kayak begini. Jangan suka bangga dengan kelakuan yang salah. Setuju nggak guys? Kalian setuju nggak dengan saya? Ya, wah udah di wisuda, kapan kuliahnya juga kita nggak tahu guys. Jadi bener ya kata artis cantik, bener kok, karena pernah nawarin juga ke saya. Tapi karena saya punya moral dan punya mental yang kuat, saya tidak terima masalah itu. Karena gue tidak mau diperbudak. Dan aku tidak mau menjadi boneka partai. Salam, Berita Gading. Ingat berita yang sekarang tuh bikin aku bersyukur banget, selalu tolak-tolakin setiap aku ditawarin masuk partai atau politik apapun. Karena aku ditawarin beberapa kali, dan pertama kali itu aku ingat itu tahun 2016 ada seorang aktris senior lah nelfon sama aku, ngajak ngopi lah. Terus aku bingung kan, kayak tumben-tumbenan nih, padahal kita gak deket. Dan ternyata benar feeling aku, yang kenalin aku ke bosnya, orang partai, dan aku diajak gabung. Terus aku langsung dikasih tahu per bulannya bisa dapat segini nih, ratusan juta. Aku bingung dong, kenapa aku gitu? Aku nggak tertarik politik, aku nggak pernah ngapus politik juga. Katanya nggak apa-apa kok, ini tenang aja, kamu tugasnya gampang banget, kamu tinggal ngikutin bapak, terus ya bikin rame aja kalau ada acara, dan kalau misalnya kamu harus ngomong sama warga, nanti kita kasih tahu kok harus ngomong apa. Kamu udah biasa dong ngafalin teks kan, kamu artis ya. Aku kayak boneka doang dong dikasih skrip, aku nggak mau dong. Akhirnya aku tolak. Terus beberapa kali lah ditawarin lagi sama orang-orang yang berbeda ya. Terus yang terakhir tuh paling gong, jadi aku ditawarin lagi, aku bilang lagi aku nggak tertarik, aku juga nggak ngerti-ngerti banget politik. Dan orangnya bilang kenapa, semuanya itu politik gitu, dan kamu bisa 5 bahasa itu bisa kepake banget, apalagi kalau meeting sama orang dari luar negeri. Aku bilang aku ngerti sih, tapi aku tuh dari dulu kan syuting terus ya, dan aku nggak sempet kuliah. Malu kalau misalnya orang tahu. Dan katanya enggak kok, banyak yang nggak kuliah tapi berhasil aja di sini. Dan aku tetap nggak mau. Dan akhirnya dia bilang, sebenarnya kalau kamu mau kuliah bisa kok diatur, nanti kamu langsung S2 aja, nanti yang S1-nya udahlah kamu ikutin arahan aku aja, nanti kita bikin singkat aja, nanti kamu fokus ke S2 aja biar keren. Emang bisa ya kayak gitu ya? Aku mikir dong, kuliah aja bisa nggak ikut aturan gitu, apalagi yang lain. Jadi ya dari pengalaman aku aja nih, udah jelas banget ada masalah besar di sistem, dan ya harus diubah. Tapi karena belum tahu kapan akan diubah, ya harapan aku untuk public figure, atau sebenarnya siapa aja sih yang mendapatkan penawaran seperti aku dulu, kalau misalnya memang mau diterima, jangan diterima cuma karena uangnya cocok, karena gede banget. Tapi harusnya karena memang kamu bisa ngasih sesuatu untuk bikin Indonesia lebih baik lagi gitu. Karena kalau enggak ya. Jadi kita tidak dijajah 350 tahun. Selama ini kita diwarisi oleh satu pemikiran yang mungkin ketika itu konteksnya dapat. Karena untuk memupuk kesadaran nasional kita, bahwa kita ini dijajah 350 tahun, saya kira ini juga perlu direvisi, dan saya kira ini termasuk yang kita revisi. Ya, kalau tidak salah dari para sejarawan, yang kita tonjolkan adalah bagaimana perlawanan-perlawanan yang ada di daerah, baik itu terhadap Belanda, terhadap Inggris, terhadap Daendels ketika itu di era Napoleon, dan juga terhadap Jepang. Jadi yang ditonjolkan ada perlawanan. Jadi kita tidak dijajah 350 tahun. Tetapi perlawanan-perlawanan itu, ada yang dijajah mungkin 40 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang tidak dijajah sama sekali, ada yang mungkin 100-200 tahun, dan seterusnya. Saat ini ada 3 sistem siklon yang mengepung Indonesia, Bapak Presiden. Yang pertama yaitu siklon Bakung. Siklon Bakung ini berkembang di barat daya Lampung, bergerak menjauhi Indonesia,
Tapi tadi pagi kami pantau, tadi malam kami pantau, dia naik dari kategori 1 ke kategori 2. Ini kalau siklon yang tertinggi yang paling berbahaya adalah kategori 5, Senyar sendiri hanya kategori 1. Tapi karena banyaknya awan di sana dan dia terperangkap antara Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaysia, dia berada di sana selama 2-3 hari. Jadi dibayangkan curah hujan selama 1 bulan, bahkan 1,5 bulan itu turun dalam 1 hari. Dan itu berlangsung 2-3 hari. Sehingga buntut dari demo para kades se-Indonesia di pusat di sana, ujung-ujungnya Purbaya minta seluruh desa diaudit sampai ke rumah-rumah kepala desa harus diperiksa. Mantap, setuju aing mah. Cocok kali cocok. Halo, ini serius, ini dari Malaysia langsung nih. Betul, semalam baru sampai. Semalam tidur dekat mana? Bekasi. Semalam di Bekasi, langsung terbang dari Malaysia. Iya. Malaysia, Jakarta, Bekasi. Hari ini ke sini. Ini penggemarnya KDM. Betul. Luar biasa. Nyampe Malaysia tuh. Tapi nak jumpa dia tak tahu boleh dapat tak? Tapi kalau malam ada. Karena kan ini ada hajatan ruatan bumi. Nanti ada acaranya dari jam 7, pasti ada. Panggungnya yang di sana. Tapi tak tahu orang ramai macam mana nak jumpa. Iya. Orang mesti ramai, betul lah. Iya. Tapi pasti ada kalau malam. Gambar seceping pun jadilah. Iya. Kalau mau lihat langsung mending nanti aja sekalian. Tanggung sayang dari Malaysia jauh-jauh. Berarti ini bukan warga Indonesia ya? Emang sengaja berlibur ke Lembur Pakuan? Memang datang ke sini nak tengok kawasan Lembur Pakuan. Lihat dari sosmednya ya, TikTok yang lain-lain. Lepas tu kita dekat Jawa Barat 8 hari. Oh gitu. Luar biasa ini teman-teman langsung dari Malaysia datang langsung ke Lembur Pakuan untuk bertemu Kang Deddy Mulyadi. Fansnya berarti ya, fans KDM. Tuh udah sampai Malaysia. Ini jauh-jauh dari Malaysia. Aduh. Datang Malaysia. Ya makasih ya Bu. Bisa jadi nyawang bulan tadi dia bakal memang leres bisa terang bulan. Iya, dong. Nyawang bulan. Makanya bulan itu gini cerik putih celak herang, cang bulan 14 jalan gede sasampuan. Alam Padang poe panjang nagara tunjung sampurna itu satu kesatuan Narawangan. Alam Padang Narawangan itu nyawang bulan. Gerhana kamari gerhana kamagaha pas beureum di dieu raos pisan. Jadi engke bupati urang nyen nyawang bulan di dieu. Ngabung bang. Nyawang bulan. Tapi ulah kanu mistik terus kasurupan ulah. Pengetahuan. Izin foto Pak. Ninggal gunung dia Pak, 25. Han? Ninggal gunung. Oh di dieu. Ya kampungna aya 5. Oh iya kursina. Nyawang bulan teh. Ini mengarahnya ke situ Pak. Di mana? Ayeuna apa gitu. Oh, kampung mah cenah tangkal di dinya. Mohon alih kana kon. Kimia. Tempat asali aya 5 bagus. Ada iya. Oh di dia nungguan kabogoh teh berinya. Aduh, si Neng teh di dia. Kabur. Pak Joko aya nu salik di ditu tuh kana Pak. Pak Kadi itu salik di dia Pak Kadi wisata? Atas Pak. Iya. Di sana. Posisi duduk. Iya. Itu ya tempat salik itu biasa di orang bukan apa pengguna. Hah? Kecil. Salik kan Pak salik di dinya. Oh, iya. Tempat kursi Pak kita kecil dulu. Kadia sia. Kurang baik. Si Neng bawa keluar. Gitu. Diajakan bebaturan para bupati sina dari ku aing dinya kabeh. Titah ku aing. Sabar hiji eta anak buahna. Pada mencari Masing-masing punya satu. Di depan yang tempat coba direkonstruksi. Itu ada. Ini Pak Dan Ramil, Pak Babin di dinya. Sok menang di dinya, sok. Aja deh, di jadi sadeh. Sok direkonstruksi. Jadi Pak dinya. Direkonstruksi. Mundur. Kurang rekonstruksi bagaimana teh kieu. Mana deui? Batu diuk. Yang di depan ini Pak. Ini. Bupati. Kadis. Tadi nyata diuk. Rekonstruksi. Lurah di mana lurah? Ra nang rekonstruksi sorangan ra. Lurah di pagar. Tutup lurah. Pagar direkonstruksi. Si pagar arahan. Ya, rekonstruksi. Jadi kia dengekeun ku dari AKB-nya. Ieu kula teh keur diuk di dieu geus nangtukeun ieu hujan mungkin dia bahkan mungkin gede. Lamun eta
gunung-gunung Garunul, Bukit Bulistir, eta sagara bedah. Lamun nge sagara bedah, lain ukur di gunung nu susah. Tepi ka nu sisi laut basisir di belah ditu. Tadi ayeuna wayahna nu melakan sampe, melakan cengek, ganti ku melak ente atau melak tangka. Dengekeun ku daria kabeh nya. Siap. Nah, daria hayang keneh hirup mulia mah. Jeung kame amanat ka daria kabeh nya. Kade, can sataun ngajabat tong waka nyandung dia. Sabab dia ngesi jirek nyandung deui pan kula ge tan hiji-hiji acan. Gitu tah ngomong teh. Baru gitu dong ngomong teh tarik. Tarik ngomong gas. Aya. Aja kene ngomong. Gitu lama ngomong teh tarik. Kunaon ngomong tarik sabab di gunung. Jadi kalau orang gunung ngomongnya rada tekanan anak, sebab kan ngagerowan anu di lebang. Gitu. Aya ya. Ya di raja teh. Tapi di nu sajarah nama Raja Duda. Raja mah selirna loba. Ngantara di sarea anu ngapeuting sakedeung pipindahan. Raja mah tara sare jeung paramesuri tara. Sejarahnya juga enggak. Gitu, Pak. Jadi raja mah tara sare jeung paramesuri. Tara ukur sakedeung ke pindah deui ke ganti deui. Jadi tara raja mah gawena sorangan sarena teh. Pan raja mah lamun gak sarena sorangan teh mikir menekung kanu maha agung ngaberantang kanu maha kawas amudas di hayang widi hiang murbeng alam nu ngawasa ieu alam kabeh ku hukum nanu ditangtu jeung ditangtu. Gitu Pak Insinyur. Nya leuh bisa kasurupan aing. Apa yang kalian? Keluar kedua-duanya. Astagfirullah. Kalian yang jujur. Ngapain kalian di dalam? Ngapain berdua? Jangan bohong. Bohong makin betul sulit kamu nanti. Kamu pegawai loh. Hah? Dan saya nggak mau sama baju kamu. Aku jujur jelas-jelas. Ngapain kamu di dalam? Kamu keluar. Jangan. Coba. Akui. Malah saya Pak. Buka bajunya. Tapi pantau udah lama ini. Mau buka aja loh. Udah tadi ini. Mengintai kamu. Jangan bohong kamu. Maju berarti Pak. Ya. Minggu batang juga Pak sini. Buka celana dua-duanya. Buka celana dua-duanya. Buka. Buka. Kok akhirnya perang dingin? Yang perang dingin itu siapa? Kita cuma mengedukasi masyarakat biar pada tahu, ya. Tidak dibodoh-bodohin oleh siapapun. Namanya honor untuk RT RW, untuk guru ngaji atau pengasuh pondok pesantren itu memang tidak diperbolehkan dari DD. Ya, paham ya? Kecuali dana yang 3% operasional kepala desa. Itu pun kan 3% nggak akan cukup gitu loh. Dan saya yakin dana yang 3% itu sudah di tahap 1 gitu. Jadi tidak ada perang dingin atau perang apa. Kita nggak suka aja kalau apa terkait kepentingan pribadi atau diri sendiri mengatasnamakan masyarakat, mengatasnamakan pihak-pihak lain, menyebut nama pihak-pihak lain, biar seolah-olah di situ memperjuangkan hak atas rakyatnya atau orang-orang yang namanya disebut, gitu loh bro. Ya, kita cuma mengedukasi masyarakat aja. Jadi secara regulasi itu nggak ada sangkut pautnya. Untuk honor-honor mereka itu dari DD, nggak ada regulasinya, nggak boleh. Aman ya?
MBG adalah program pemerintah yang menurut gua penuh dengan kontroversi. Kenapa? Kita belum bisa bilang program ini sempurna. Masih banyak yang harus dievaluasi terus-menerus setiap harinya oleh pemerintah. Tapi di sisi lain, ada hal yang nggak bisa kita tutup mata atau kita tidak bisa pungkiri bahwa MBG sudah menyerap 1 juta tenaga kerja di program ini. Dan kalau program ini dijalankan dengan benar dan diawasin, kalau kita lihat sebenarnya banyak peluang bisnis untuk rakyat Indonesia, terutama anak muda, seperti supplier sayur, buah, daging, logistik, packaging, dan itu bisa menjadi sebuah ekosistem yang bagus untuk bisnis dan dilakukan oleh anak muda. Tapi menurut gua harus diawasin. Sekali lagi, diawasin. Kenapa? Biarkanlah beneran anak muda yang masuk ke dalam program ini, bukan para pejabat yang punya anak-anak dan masih muda. Sekali lagi, ya program ini harus dievaluasi dan diawasin. Karena program ini kalau dijalankan dengan baik, banyak keuntungan yang bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia. Tapi satu, jangan disabotase dan disalahgunakan programnya. Purbaya siapkan 60 triliun untuk pulihkan Sumatera dari efisiensi dana rapat-rapat yang nggak jelas. Dari mana Pak duitnya Pak? Dari mana Pak duitnya Pak? Dari efisiensi rapat-rapat yang nggak jelas Pak. Dari efisiensi yang ini bukan sih Pak? Yang kemarin di demo besar-besaran itu, yang katanya Indonesia gelap itu. Dari sini bukan sih Pak duitnya? Dari sini bukan sih Pak? Gue berhari-hari ada di daerah Aceh Tengah dan Benar Meriah ya. Gue melakukan banyak hal di situ. Salah satunya adalah riset, observasi, dan pengumpulan data teman-teman. Salah satu yang pengen gue lakukan di situ adalah gimana kita bisa berkontribusi pada perbaikan ekonomi di situasi bencana untuk daerah Benar Meriah dan Aceh Tengah. Dan kunci dari problem solver itu bisa datang dari benda sekecil ini, cabai. Walaupun dalam kondisi bencana, daerah Aceh Tengah dan Benar Meriah itu masih menghasilkan panen komoditas ya, salah satunya cabai, dan kualitas cabainya bagus sekali dan stoknya itu melimpah di Benar Meriah dan Aceh Tengah, teman-teman. Tapi kan mereka dalam kondisi bencana nih. Ketika ada supply shock ditambah sama inelastisitas, maka itu akan menghasilkan price collapse gitu. Secara sederhananya di situ terjadi oversupply. Petani apapun pengempulnya nggak bisa nahan barang lama-lama, semakin lama tertahan harganya akan semakin turun karena kualitasnya juga semakin buruk, jadi perlu dijual. Tapi masalahnya kedua kabupaten tersebut masih terisolasi jalur darat, jadi mereka mau jual kemana? Nah, dari situasi kayak gini muncullah sebuah gagasan dan ide teman-teman. Benar Meriah sama Takengon ini itu sama Aceh Tengah ini kan penghasil komoditi, salah satunya gitu cabai kan. Ini kan klasikal ekonomi supply ya, jadi azas manfaatnya masyarakat di sini ekonominya bisa berputar. Nah, pengusahanya marginnya lumayan karena 25.000 ya Pak per kilo, 25.000. Kosnya itu bisa ditekan lagi kalau misalnya relawan atau beberapa lembaga atau yayasan kerjasama sama pengusaha ini, bawa bantuan ke sini daripada pesawatnya kosong kan ke sini, dia masuk aja bantuan kayak beras, sembako segala macam, lempar ke sana, kosnya bisa bagi dua, itu ekonominya jalan, pengusahanya profitnya oke, distribusinya jalan, masyarakat ekonominya mulai hidup gitu. Nah, berita baiknya teman-teman, per hari ini kemarin sudah ada pesawat kargo yang mengangkut cabai dari Benar Meriah dan Takengon di Bandara Rembele menuju ke Jakarta. Jadi pesawat itu datang dari Jakarta ke Rembele, balik lagi ke Jakarta. Artinya hasil panen dari para petani di Rembele dan Benar Meriah itu sudah berhasil dibeli. Tengah dari planning kita ini. Dan sekarang gue sama tim Kita Bisa dan para relawan lain juga lagi bergerak untuk membuka kerjasama, entah itu ke pengusaha-pengusaha cabai, pengusaha komoditas lain misalnya, pengusaha kargo. Kayak gimana mekanisme ini bisa berjalan sesuai dengan gagasan dan sistem yang kita punya. Dan semoga ini akan menjadi berita baik selanjutnya gitu loh. Kan kebayangkan kalau misalnya kita bisa kerjasama, daripada pesawat itu turun dengan keadaan kosong, mending dia bawa bantuan dari lembaga-lembaga penyalur bantuan yang punya kesulitan untuk mendistribusikan bantuan tersebut karena akses daratnya kan putus semua tuh, mau nggak mau dari situ. Dan itu juga membuka mata para pengusaha kargo kalau opportunity-nya ada, demand dan supply-nya bertemu di situ. Dan karena gue ngerasa ini salah satu gagasan dan sistem yang bisa sangat membantu roda perekonomian masyarakat di Aceh Tengah dan Benar Meriah kembali berputar. Jadi share sebanyak-banyak. Dana desa yang dana desa emang impres yang itu nggak berlaku, PMK yang itu nggak berlaku, dicabut kalau nggak salah ya, direvisi ya. Tapi yang jelas dana desanya dari 60 sekitar 40 untuk nyicil koperasi Merah Putih 6 tahun ke depan,
Jadi selama 6 tahun, dari 40 sampai 6 tahun untuk membayar utang yang 240 triliun yang dipakai untuk membangun 80.000 koperasi merah putih. Jadi seperti itu. Tapi implementasinya nanti di Menteri Menteri Koperasi ya? Koperasi Pak. Menteri Koperasi Pak Maman ya? Menteri dalam negeri sama kalau yang dana kelurahan itu. Nggak, bukan itu. Yang implementasi Menteri itu sama dana antara nanti. Ya. Ya. Himbara. Jadi dana antara kan Himbara bawahnya. Jadi agenasinya pinjam ke Himbara, nanti setiap tahun kita cicil 40 triliun selama 6 tahun ke depan dari dana desa. Itu masih ada sisanya sedikit dana desa. Kita tadi yang kedua apa? Nanti kita pelajarin yang itu. Iya Pak. Seperti yang di investor. Itu saya nggak ngerti itu apa sih? Katanya untuk kepastian soal gimana pengelolaan APBN ke depan. Percayaan dari investor siapa yang bikin indeksnya? Itu data dari mana? Anda yang berbelit-belit jangan ngarang indeks, lu nggak ada indeksnya kan? Jadi gini, memang orang sedang melihat bagaimana Kemenq yang baru ini mengelola APBN-nya. Mereka kasih bertaruh lewat 3% apa enggak, ekspansinya besar apa enggak. Saya pastikan di sini bahwa kita nggak akan melanggar batas 3% defisit to GDP. Kita akan jaga semaksimal mungkin itu sehingga debt-nya nggak naik kenceng-kenceng amat. Mungkin mereka ngelihat gini, saya taruh uang 200 triliun, wah ekspansi tuh. Terusnya yang lainnya juga masih ada MBG ini masih ada katanya. Yang sebagian orang salah ngerti adalah 200 triliun yang saya taruh itu, saya nggak belanja. Saya cuma taruh uangnya di bank dan uang itu masih punya saya. Tidak mempengaruhi anggaran sama sekali itu, tidak mempengaruhi defisit. Jadi saya belum even ekspansi nih, masih pakai uang yang ada, cuman saya manage cash-nya dengan lebih baik, dengan sedemikian rupa sehingga cash yang ada tanpa memperbesar defisit bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat kan ekonomi sudah mulai membaik kan sekarang. Retail sales naik kencang, PMI naik kencang, IHSG naik, hari ini turun kali dikit ya, turun dikit. Itu nggak apa-apa, mereka ragu, tapi ya gitu naik begini. Karena kalau turun terus, naik terus, broker rugi, turun terus rugi, flat juga rugi. Yang bagus begini. Kalau nggak begini, mereka akan buat begini naik dengan mengeluarkan berita yang beda-beda. Tapi yang jelas gini akan naik terus ke atas. Karena fondasi ekonominya membaik terus ke depan. Jadi ekonomi akan terus membaik. Triwulan keempat akan 5,5 lebih, 5,6, 5,7 saya bilang tadi. Tahun depan mungkin kita akan arahkan pertumbuhan ekonomi ke arah 6%. Jadi fondasi seperti itu harusnya memberi keyakinan ke investor bahwa jangan wait and see lagi. Kalau wait and see ketinggalan loh. Ke depan tahun berikutnya juga akan kita dorong lebih cepat lagi, akan lebih cepat tanpa mengganggu fiscal sustainability. Jadi kehati-hatian fiskalnya kita jaga terus. Caranya gimana? Saya tadi jaga market domestik sehingga produsen domestik bisa berproduksi dengan baik. Kita tutup barang-barang selundupan, jangan masuk dari segala sisi ya. Dari pakaian bekas, pakaian baru, yang selundup ya. Barang-barang baja, nanti kita nggak masuk ke baja tuh. Apalagi sepatu. Nanti kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dalam negeri supaya mereka bisa berproduksi. Habis itu kita dengan tim di bottlenecking tadi, yang di kantor Menko itu, Satgas itu, kita hilangkan seluruh hambatan di dunia bisnis secara bertahap. Jadi ke depan ekonomi akan lebih bagus. Kalau Anda pemain saham, jangan lupa invest sekarang, nanti ketinggalan. Ya lagi. Ya,
Siang, terima kasih Pak kesempatannya. Grace dari Bloomberg News Pak. Pertanyaan pertama, boleh Pak konfirmasi apakah benar Kemenq berencana untuk menerbitkan Panda Bonds mulai tahun depan, yaitu bond dalam denominasi Chinese Yuan onshore ya Pak, renminbi. Pertimbangannya apa ya Pak? Apakah memang diversifikasi atau memang ada kebutuhan pembiayaan dalam mata uang renminbi di dalam negeri yang juga semakin besar sehingga perlu di-expand global bond ke mata uang Chinese tersebut? Apakah juga dalam rangka de-dolarisasi mungkin Pak? Kedua Pak, kemarin kan Bapak bertemu dengan tim IMF. Ada yang bisa di-share nggak Pak? Apa yang Bapak share dengan tim IMF? Apa update apa atau mengenai ekonomi Indonesia, atau juga mungkin yang ditanyakan atau yang disampaikan ke Bapak dari IMF, mungkin pesan-pesan dari investor global. Terima kasih Pak. Panda Bond saya baru dengar malah. Anda lebih dulu dari saya tahunya. Ada orang dalam Anda? Ada orang dalam ya? Enggak gini, saya belum dengar itu akan diterbitkan tahun depan, belum. Tapi kemungkinan itu selalu ada. Tapi kalau untuk menghandle tadi mismatch atau mengurangi ketergantungan terhadap dolar ketika kita beli barang dari Cina, kan sudah ada bilateral swap agreement antara LCT antara Indonesia dengan Cina, local currency settlement kan. Antara Indonesia dengan Cina sudah ada, jadi sudah bisa dijalankan. Itu sampai 30 miliar dolar itu limitnya setahu saya, jadi masih cukup luas untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap dolar kalau mau. Yang dengan IMF saya ngomong apa ya? Saya ngomong kayak gini kok, seperti ini, seperti sama apa yang terjadi di ekonomi sudah membaik karena langkah-langkah kebijakan fiskal yang pas pada waktu itu, sehingga uang yang dipakai bisa mendorong ekonomi dengan bagus. Saya tunjukkan juga consumer confidence sudah bagus. Saya tunjukkan juga kepercayaan masyarakat ke pemerintah sudah bagus karena fundamental kita sudah bagus. Sambil kita tetap menjaga fiscal prudency. Saya nggak akan melewatin yang 3% tadi. Sepertinya mereka cukup puas sepertinya. Anda mau kritik apa? Oke. Ibu Sri Mulyani yang didemo oleh masyarakat Indonesia. Sekarang justru Pak Purbaya selaku Menteri Keuangan yang didemo oleh Kades. Dan ternyata alasan kenapa kepala desa bisa mendemo adalah karena peraturan dari Kementerian Keuangan yang membuat mereka gak bisa lagi mengelola dana desa sefleksibel dulu. Jadi gak bisa bebas lagi nih, uangnya harus digunakan untuk rakyat. Jadi ini dilakukan oleh kepala desa dari berbagai daerah yang kemarin, tepatnya di kawasan Istana Negara, Patung Kuda Arjuna Wiwaha, dan Jalan Medan Merdeka Selatan, di dekat Monas, tepatnya pada 8 Desember lalu. Pada intinya mereka itu menuntut agar dana desa tahap 2 segera dicairkan aja dan meminta pencabutan aturan Menteri Keuangan terutama PMK nomor 81 tahun 2025 karena dinilai menghambat proses pencairan dana desa. Kabarnya menurut mereka peraturan ini terlalu kaku guys. Karena lo tahu nggak sih teman-teman, kepala desa itu diwajibkan untuk buat koperasi merah putih, wajib alokasi anggaran untuk koperasi. Jadi kepala desa mengeluhkan persyaratan ini dikeluarkan menjelang akhir tahun dan mereka tidak bisa mencairkan dana karena belum memenuhi 2 syarat administratif ini. Gimana menurut kamu teman-teman? Apakah peraturan dari Pak Purbaya sudah benar? Universitas Wijaya Kusuma Surabaya menyampaikan sikap resmi lanjutan terkait peristiwa yang menjadi perhatian publik, yaitu tindakan seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas nama Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan atau dikenal Resbob, yang terbukti menyampaikan pernyataan bernada penghinaan terhadap suku Sunda. Izinkan kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa ini. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya mengecam keras segala bentuk ucapan, tindakan maupun perilaku yang mengandung unsur diskriminasi, ujaran kebencian, dan pelecehan atas dasar suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Perlu kami tegaskan bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila maupun karakter dan budaya Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Sehubungan dengan kasus ini, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya telah melakukan proses pemeriksaan internal secara menyeluruh, objektif,
dan berlandaskan Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya nomor 170 tahun 2023 tentang kode etik dan tata pergaulan mahasiswa di kampus Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, serta hasil rekomendasi dari Komisi Pertimbangan Etik Mahasiswa pada hari Minggu 14 Desember 2025. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan NPM 2452 0017 berupa pencabutan status sebagai mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atau DO berdasarkan keputusan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya nomor 324 tahun 2025 sejak ditetapkan keputusan Rektor tanggal 14 Desember 2025. Keputusan ini merupakan tanggung jawab moral dan institusional kami sebagai bentuk penegakan kode etik dalam menjaga lingkungan akademik yang beradab, aman, dan menghormati keberagaman. Tertera Drone ternyata pernah memetakan lahan sawit di Sumatera. Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali. Saya monitor terus, ya, dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap, ya. Jadi semua unsur juga nanti bekerja sama, ya. Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya, pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua. Warga kabarnya panik setelah bukit-bukit di Sembalun mengeluarkan air terjun. Karena munculnya banyak air terjun secara serentak, ini adalah sinyal bahaya bagi warga Sembalun dan bisa memicu bencana hidrometeorologi. Kabarnya ini tuh merupakan fenomena gunung menangis, teman-teman. Ini merupakan julukan dari warga setempat untuk air terjun dadakan ini. Dan ternyata ini tuh punya dampak yang buruk serta menimbulkan trauma kolektif bagi masyarakat. Karena ini bisa menimbulkan banjir yang mendadak juga. Jadi air yang turun dari banyak titik di bukit secara bersamaan ini menyebabkan debit air sungai bakal meluap secara drastis. Volume air yang berlebihan kemudian akan membawa material lumpur, batu, dan ranting yang nantinya dapat merusak lahan pertanian. Kabarnya juga ada ancaman longsor karena lereng yang penuh air dan tidak lagi memiliki daya resap yang kuat dan sangat rentan mengalami tanah longsor. Banyak pihak termasuk pemerhati lingkungan menduga adanya fenomena yang diperparah oleh maraknya alih fungsi lahan di lereng-lereng Sembalun. Nah, kabarnya di lereng-lereng Sembalun ini dibangun villa atau perkebunan. Jadi lahan yang seharusnya berfungsi sebagai resapan air ini berkurang sehingga air hujan tidak tertahan dan langsung mengalir deras dari bukit. Sebaliknya juga saya mohon jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Mohon sebaliknya kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan, kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Saya kira kalau unsur pimpinan datang yang punya
tugas dan portofolio ke situ. Mohon ini saya lihat ada kecenderungan wisata bencana ini tidak bagus. Ya, rakyat di situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar ingin mencari masalah, melihat kesulitan dan bertindak. Heboh, heboh, heboh. Hampir setiap rumah sakit dipenuhi dengan kepala desa yang tiba-tiba sakit. Kenapa? Presiden menginstruksikan seluruh kepala desa di Indonesia diaudit. Nah lo, panas dingin kan? Sebentar lagi kena. Sekarang kan udah ada yang 700 kepala desa ketangkap, yang lainnya tinggal nunggu giliran. Nah lo panas dingin kan? Ada yang nggak terima sama gua soal Sunda-Sunda tadi atau apapun itu, lu nggak terima sama gua, lu tunggu gua, lu bilang di Sapem Universitas Wijayakusuma gua nyari yang namanya Resbob atau Daus. Kuliah ngambil hukum, politik, sama hukum juga sebenarnya. Iya sih, sama sih. Kalah beki unak ya budak, ya mah sekedar informasi we, ya mahnya bisi bade anu milarian mangga tah nami kampusna gitunya, aya tah nami kampusna cenah geuningan tah. Kami simpulkan tidak akan lagi mengemis-ngemis kepada saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Yang kedua, karena hari ini status ijazah konon asli tadi telah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya, maka hari ini yang kami harapkan yang masih punya sifat kenegarawanan dari institusi aparat penegak hukum kita adalah penyidik dari Polda Metro Jaya. Yang pertama, kami meyakini, kita semua segenap bangsa Indonesia meyakini bahwa sudah tidak tersisa lagi dari saudara Joko Widodo sisi kenegarawanannya meskipun seberat biji zarah. Kenapa? Karena sudah tidak mungkin lagi atau meminjam ungkapan laksana memasukkan gajah ke lubang jarum kalau kita mengharapkan saudara Joko Widodo menunjukkan ijazahnya sebagaimana itu ya pernah dilakukan oleh Pak Asrul Sani, atau kalau di dunia internasional persoalan dengan kewarganegaraan yang pernah disampaikan oleh Obama. Jadi kesimpulan kami sampai hari ini kami tegaskan bahwa sudah tidak ada lagi sisa kenegarawanan dari saudara Joko Widodo, maka kami simpulkan tidak akan lagi mengemis-ngemis kepada saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Yang kedua, karena hari ini status ijazah konon asli tadi telah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya, maka hari ini yang kami harapkan yang masih punya sifat kenegarawanan dari institusi aparat penegak hukum kita adalah penyidik dari Polda Metro Jaya. Di mana diharapkan dalam proses gelar perkara nanti akses terhadap barang bukti diberikan oleh penyidik dan penyidik secara sukarela menunjukkan barang bukti yang telah menjadikan klien kami sebagai tersangka. Dua koordinator demo di Pati jadi tersangka usai blokade jalan di Pantura. Ya. Ini negara benar-benar udah gila ya. Cuma gara-gara nutup jalan selama 15 menit, orang dipenjara. Ya. Padahal setiap warga negara Indonesia punya hak untuk menyuarakan pendapat. Dan itu diatur dalam undang-undang. Kalau ngeblokir jalan dianggap kriminal ya, lalu apa kabar dengan demonstrasi ribuan kepala desa yang selalu bikin macet ya? Negara ini kalau gue lihat ya, udah sama sekali nggak mau mendengar keluhan rakyatnya. Mereka lebih mendengar suara-suara setan kalau gue lihat ya. Mendajal lo semua.